Selamat datang di Sinemaru. 旅の巡礼だな。はい。聞いて敵呼ばわりする者あるとすれば、雲野城の弟杉兵馬とか申す者よ。この正しからざる剣は邪剣だぞ。この世の中に生まれてこなければ。今度は。Ryunosuke Sukue adalah master samurai yang stylenya unik dan serem buat lawan-lawannya. Karena dia tahu skillnya jauh di atas yang lain, dia pun jadinya semena-mena dan gak ada empati sedikit pun ke orang lain. Suatu hari dia papasan sama kakek-kakek yang lagi mau berdoa. Dan orang tua itu dia bunuh begitu aja. Perguruan Kogen Itoryu mau ngadain eksebisi dan minta Ryunosuke pura-pura kalah dari lawannya, Utsugi. Bahkan istrinya Utsugi, Hama, tanpa sepengetahuan suaminya, ketemuan sama Ryunosuke, mohon biar suaminya dikasih menang. Karena tujuannya pertandingan itu adalah seremonial untuk mencari pimpinan penerus dari perguruan tersebut. Tapi yang terjadi malah Ryunosuke nidurin si Hama. Dan besoknya pas pertandingan, suaminya dia bunuh juga. Pengikutnya Utsugi yang gak nerima pun menyergap Ryunosuke. Tapi yang mereka mau sebanyak apapun tetap bukan tandingannya. Ryunosuke lalu gabung dengan ronin lainnya di grup militan yang pada dasarnya adalah pembunuh bayaran. Hyoma, adik dari Utsugi, sekarang berlatih dengan Master Shimada Toranosuke. Tujuannya untuk membalas dendam kematian kakaknya dan juga atas permintaan dari bapaknya Ryunosuke sendiri untuk membunuh anaknya yang menurutnya iblis tersebut. Ryunosuke agak terpukul juga setelah mengetahui kehendak bapaknya itu. Tapi Ryunosuke tetap nganggap remeh Hyoma dan ngebiarin dia berlatih untuk bisa balas dendam. Kepercayaan diri Ryunosuke baru terguncang setelah ngelihat kemampuan dari gurunya Hyoma, Shimada. Ini pertama kali dalam hidupnya ia nemu ada orang yang ilmunya bukan cuma sejajar sama dia, tapi jangan-jangan bahkan bisa ngalahin dia. Suatu malam di sebuah brothel sedang ada mutiny di dalam Shincho Group. Ryunosuke terpisah sendiri sedang berbicara dengan seorang anak perempuan yang bernama Omatsu. Omatsu ternyata adalah cucu dari kakek yang dibunuh oleh Ryunosuke dahulu kala. Revelation tersebut serentak membuat Ryunosuke akhirnya hilang akal. Di saat bersamaan, para asasin dari grupnya sedang membunuh pimpinan mereka. Dan target mereka berikutnya adalah Ryunosuke. The Sword of Doom itu atmosferik banget. Samurai juga, noir juga, dan ada nuansa horor juga. Sinematografinya ikonik dan seintens koreografi Chanbaranya yang sama-sama masterful. Di film ini banyak cerita yang gak selesai. Tapi karena eksekusinya bagus banget, dia tetap jadi film yang memorable juga. Salah satu film samurai yang esensial lah. Pasti udah banyak yang tahu juga kalau awalnya Studio Toho bikin The Sword of Doom itu sebagai film pertama dari seri adaptasi novel Daibosatsu Toge. Tapi entah kenapa film lanjutannya gak pernah dibikin. Jadi ya gitu deh, endingnya gantung. Mau kita nyoba bikin make sense kalau ceritanya abis di satu film ini sebenarnya bisa aja, tapi maksa.
Mungkin aja sih yang bikin si Ryunosuke hilang akal tuh karena arwah penunggu di ruangan rumah bordir itu gabung sama arwah kakeknya Omatsu buat ngehukum dia. Kalau kamu suka film-film samurai yang brutal, yang satu orang lawan langsung berpuluh-puluh orang, rekomendasinya adalah si tag team Bapak dan Anak, Lone Wolf and Cub. Ini franchise favoritku, baik filmnya maupun mangganya. Dari semua filmnya aku paling suka yang ini, Baby Card in Peril. Karena di sini si Daigoro udah makin ke reveal karakternya dan mulai aktif di cerita. Sementara si Ogami Ito tetap as badass as ever. Dan nggak tahu kenapa ya endingnya di sini selalu bikin keluar air mata aja. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode berikutnya hanya di Sinemaru.